Ada orang Kristen bertanya kepada seorang hamba Tuhan begini, Pak Pendeta, apakah mujizat itu butuh proses, Pak? Apa mujizat itu langsung gitu kan? Apakah Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berproses? Nah, pada episode kali ini IZ Channel nih akan membahas masalah ini gitu loh. Mujizat itu butuh proses gak? Gitu. Apakah mujizat itu butuh proses? Oke, penasaran kan sama jawabannya? Simak terus ya video ini sampai akhir dan temukan jawabannya. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel kesayangan kita ini dengan cara subscribe, lalu kasih jempolnya like, serta sharekan video ini ke teman-teman, sahabat dan saudara kita. Oke, kami tunggu ya. 1, 2, 3, let's go. Shalom guys, kembali berjumpa dalam channel kesayangan kita yaitu IZ Channel, dimana pada program Milenial Bertanya. Pada program ini kita akan membahas masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan, ataupun dilema-dilema yang terjadi ataupun sering kita alami dalam kehidupan remaja Kristen, terlebih dalam iman kekristenan. Pada episode kali ini bersama dengan Kamex nih, kita akan membahas satu pertanyaan yang mungkin sering terjadi, sering kita temukan. Apa itu Kamex? Ada orang bertanya begini, Pak, Kak, kira-kira mujizat itu perlu nggak atau butuh nggak sebuah proses? Apa doa kita itu perlu nggak sebuah proses? Nah, Kamex akan jawab begini. Ini menurut Kamex ya, kita firman Tuhan gitu kan, berdasarkan pengalaman dan Kamex gitu kan, bahwa menurut Kamex bahwa mujizat itu ada yang butuh proses dan ada yang bisa langsung Tuhan berikan. Sekali lagi nih ya, mujizat itu ada yang butuh proses, ada juga Tuhan bisa kasih langsung. Contoh, misalnya kalau mujizat langsung ketika orang datang ke suatu ibadah KKR, sakit jantung, diajak hamba Tuhannya, ayo taruh tangan kananmu di jantungmu. Percaya mujizat Tuhan pasti dinyatakan. Ketika dia amin, besokannya dia cek ke dokter, bisa sembuh. Nah, itu bisa terjadi. Atau ketika dia didoakan oleh hamba Tuhan gitu kan, bisa langsung sembuh, mujizat terjadi. Nah, itu bisa. Tapi kami semua bilang, tetapi juga Tuhan akan melakukan mujizat ketika kita melewati sebuah namanya proses. Proses itu adalah perjalanan hidup kita. Proses itu adalah segala sesuatu yang kita alami, harus ada yang kita perjuangkan. Nah, harus ada butuh waktu yang kita harus jalani. Artinya, kami mau bilang gini sama kalian sebagai orang Kristen, remaja Kristen, bahwa setiap doa dan pengharapan kita, mujizat kita, terkadang Tuhan izinkan kita lewati proses. Nah, banyak yang bertanya gini, Kak, kenapa sih kita harus lewati proses gitu loh? Kenapa Tuhan kan ajaib ya, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hidup. Kenapa nggak kayak di film-film Zim Salabim ada kadabra datanglah gitu kan, sembuhlah. Kan nggak gitu. Kenapa? Nah, kami akan bahas kenapa sih kita harus melewati proses. Mujizat itu kadang harus lewati proses. Yang pertama kami catat dan kami senungkan nih, kami sharekan sama kalian anak-anak muda remaja Kristen bahwa gini, kenapa Tuhan izinkan supaya kita lewati proses? Tuhan izinkan kita lewati proses. Yang pertama, kenapa Tuhan izinkan kita lewati proses? Yang pertama, karena Tuhan punya waktu. Artinya Tuhan ada waktunya. Mungkin 1 minggu, mungkin 1 tahun ke depan, 1 bulan ke depan, 1 hari ke depan. Tuhan punya waktu. Firman Tuhan katakan apa? 1 harinya manusia itu sama dengan 1000 tahunnya Tuhan. Artinya waktu kita beda dengan waktunya Tuhan. Kalau kalian belajar nanti di Alkitab teologi, bahasa aslinya itu menggunakan kata kairos. Kairos itu artinya waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Jadi kalau manusia, orang percaya, dipercayakan Tuhan hadapi proses, mengalami proses, kami mau bilang karena Tuhan punya waktu.
Tuhan punya timing yang tepat buat kita. Oleh sebab itu kalau kalian misalnya doa kalian belum dijawab, gak usah takut, gak usah khawatir. Kenapa? Karena Tuhan punya waktu yang terbaik. Alkitab bilang, pengkhotbah bilang apa? Ada waktu untuk bersuka cita, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk berduka cita, ada untuk apa, memanen gitu kan. Semua ada waktunya. Artinya kalian, Kamex mau ajak sama kalian, bilang ini, gak usah takut kok, gak usah khawatir. Kenapa? Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita. Betul? Yes. Tuhan punya waktu yang the best buat kita. Terkadang firman Tuhan katakan, rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Artinya ini berbicara apa? Ini berbicara waktu. Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita. Jadi pertama, kenapa kita harus lewati proses? Karena Tuhan punya waktu. Yang kedua, Kamex mau bilang ini, Kamex mau share, kenapa kita harus lewati proses? Karena Kamex mau bilang ini, karena dengan proses mengajarkan kita sesuatu hal yang baru. Tuhan ingin mengajarkan sesuatu kepada kita. Oleh sebab itu ketika kita bergumul, kami mau ajak sama kalian gini, bukan hanya kita menginginkan ego kita, keinginan kita, tetapi kita juga harus tanya, Tuhan, maksud Tuhan apa? Gitu. Ada kadangkala kita lewati proses, kita lewati permasalahan, doa kita nggak dijawab, belum didengar Tuhan, bukan karena Tuhan nggak sayang, bukan Tuhan karena nggak peduli, tetapi karena kenapa? Tuhan ingin ngajar kita untuk kita lebih dewasa. Contohnya, misalnya ada dosa mungkin dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan apa? Tuhan tidak kurang panjang telinganya untuk mendengarkan setiap doa umatnya. Betul kan? Iya kan? Pernah kan kalian baca? Tuhan tidak kurang panjang tangannya untuk menolong setiap doa umatnya. Tetapi ada pemisah, ada halangan antara doa kita dengan Tuhan. Kata Alkitab apa? Dosa kita, kesalahan, kenajisan kita. Nah, kenapa Tuhan izinkan proses? Kenapa Tuhan kasih waktu supaya Tuhan ingin ngajarkan, ini lo salah, gitu loh. Ini lo nggak benar karena kamu berdosa, kamu kurang tepat. Keputusan kamu tidak memuliakan namaku. Keputusan kamu bisa begini-begini. Tuhan bisa ajarkan segala sesuatu. Jadi kalau Kamex mau ajak sama kalian gini, kalau kalian hari ini dalam masalah, dalam pergumulan, doa kalian belum dijawab, bukan karena Tuhan gak peduli, tapi karena Tuhan peduli dan Tuhan ingin ajarkan sesuatu yang baru. Oke, itu yang kedua. Nah, ini yang ketiga ya, Kamex mau bilang, Tuhan mengasihi setiap kita. Sama-sama katakan, Tuhan mengasihi aku. Yes. Ini keren. Ini keren. Kenapa? Proses Tuhan izinkan atas kehidupan kita bukan karena Tuhan gak sayang sama kita. Karena kami semua bilang, saking sayangnya Tuhan sama kita, makanya Tuhan izinkan. Kami selalu bilang ini, ada kadang kala kita mau menghasilkan atau mendoakan sesuatu, tetapi menurut Tuhan kita belum layak. Contoh misalnya, ini kami kasih gambaran. Misalnya nih, kita butuh mobil. Kita doa sama Tuhan, Tuhan, saya pengen mobil Tuhan, Ferrari. Pertanyaan Kamex gitu sama kalian, Tuhan bisa nggak kasih Ferrari hari itu juga? Pasti bisa. Tapi pertanyaan Kamex, Tuhan akan jawab itu langsung? Belum tentu. Kenapa? Tuhan mungkin akan lihat dulu kesanggupan kita, kemampuan kita. Misalnya, engkau doa minta Ferrari, tapi engkau nggak pernah buat SIM, ya bagaimana bisa mengerjakan Ferrari? Jangankan Ferrari, Toyota Avanza pun belum tentu kita bisa jalanin dan kita kendarain. Betul nggak? Iya. Kalau Tuhan jawab langsung itu, engkau dapat Ferrari, engkau bawa Ferrari ke jalan tol, matilah diri kita. Betul nggak? Tapi karena Tuhan sayang, Tuhan nggak dengerin doamu, Tuhan tahan doamu, ya kan? Supaya apa? Supaya engkau nggak tabrakan di jalan tol. Engkau belajar dulu SIM. Engkau belajar dulu ngemudi. Supaya apa? Ketika engkau sudah bisa, sudah mahir, kau bawa mobil biasa, Avanza, Innova. Nah, ketika udah mahir, makin lagi naik-naik, apa? Engkau boleh bawa Ferrari. Gitu. Nah, itu semua apa? Karena Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan sayang, Tuhan care, Tuhan peduli sama kita. Jadi Kamex mau bilang ini, Kamex mau ajak kalian ini, sebagai anak muda, jangan pernah deh
Kalau kalian doanya belum dijawab, belum didengar sama Tuhan, jangan bilang Tuhan jahat, Tuhan gak peduli sama aku. Salah. Tapi karena doamu belum dijawab, belum didengar, kita harus introspeksi. Apa? Yang pertama, karena Tuhan sayang sama kita. Yang kedua, karena Tuhan mau ngajarkan segala sesuatu. Yang ketiga, Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita. Oke, Kamex harap kalian, Kamex kasih saran, kasih nasihat bahwa kalian harus tetap jalani hidup kalian. Sekalipun kalian harus menghadapi proses, tetap jalan, tetap maju, tetap bersama dengan Tuhan. Percaya, doa kalian pasti Tuhan dengar, karena Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan pasti kasih yang terbaik di saat yang terbaik, waktu yang terbaik oleh orang yang terbaik. Oke, sampai jumpa dalam video-video selanjutnya di Milenial Bertanya. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom.